Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,49% ke angka 6.886. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih mencatatkan rugi bersih pada semester 1 tahun 2023 ini. Dan secara tren saat ini berada di sekitar daerah support kuatnya. Apakah kita masih layak untuk hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Main. Saham Main hari ini kembali turun 1% lebih ke harga 452. Bisa kita perhatikan di grafik, satu minggu terakhir ini Main sempat mengetes support MA50 yang saat di harga 452, sempat rebound 2 hari. Dia sempat bergerak naik, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 460, Main masih gagal dan saat ini kembali bergerak turun. Dan secara tren memang Main sudah mulai melemah kembali. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 150, saat ini mulai melemah dan malah berpotensi turun menembus support di EMA 50 ini. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka Main akan mulai bergerak downtrend. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Main masih membukukan rugi sebesar 130,61 miliar di semester 1 tahun 2023. Jadi laporan keuangan di semester 1 ini masih kurang oke. Dan jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini juga terlihat ada distribusi, sedangkan asing hari ini tidak transaksi pada saham Main. Jadi secara tren saat ini Main tidak begitu bagus karena sudah turun bawah garis EMA 150 dan penurunan hari ini membuat Main saat ini mencoba untuk break support EMA 50. Dan karena terlihat masih ada distribusi dan ada sentimen negatif laporan keuangan, saya lihat Main berpotensi untuk menembus support EMA 50. Jadi berpotensi mengikuti teman-temannya seperti JPFA dan CPIN yang secara tren sudah mulai melemah. Jadi apabila terkonfirmasi besok atau satu minggu ini turun di bawah garis EMA 50, maka Main berpotensi untuk downtrend dan berpotensi saya untuk kembali turun menuju harga sekitar 440 yang merupakan support berikutnya. Jadi apabila teman-teman sudah bersedia pada harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila satu minggu ini terkonfirmasi Main gagal bertahan di atas garis EMA 50 atau minimal gagal bertahan di atas 450. Jadi apabila turun bawah 450, menurut saya pertimbangkan untuk keluar dari saham ini karena secara tren berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham INKP. Yang secara tren bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend, sempat terkoreksi karena gagal break 9.500, turun ke 8.800, berhasil bertahan dan rebound. Saat ini kembali bangkit dan mencoba untuk break harga 9.500. Jadi penurunan pada bulan Juli masih wajar karena sudah naik lumayan tinggi, setelah itu sideways dan saat ini kembali melanjutkan kenaikan. Jadi secara tren INKP memang masih sangat bagus, dan jika kita perhatikan garis EMA 50 pun telah berpotongan dengan garis EMA 150. Dan saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 8.525, garis EMA 150 saat ini di harga 8.275. Yang saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham INKP. Jadi secara tren INKP masih bergerak sangat uptrend, dan karena masih ada akumulasi saya lihat ada potensi INKP untuk break harga 9.500 dan lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 10.000. Jadi memang di atasnya terlihat ada resisten sekitar 9.750, tapi saya lihat resisten ini tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan resisten di harga 10.000. Jadi apabila berhasil break, ada potensi saya lihat INKP untuk lanjut naik menuju resisten psikologis di harga 10.000 ini. Jadi apabila teman-teman sudah bersedia pada harga bawah, saya INKP masih sangat layak untuk di hold. Dan sama bisa terlalu stop di harga 8.800 atau di garis EMA 50. Sama garis EMA 50 tidak terlewati, INKP menurut saya masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan sekarang kita lihat Tekim. Tekim juga beberapa kali juga sudah kami bahas dan sudah kami jelaskan apabila teman-teman merasa INKP sudah naik sangat tinggi, tidak mau mengejar, bisa coba pantau saham Tekim. Karena Tekim saat ini baru mencoba untuk mulai bergerak tren. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi terlihat masih bisa bertahan di atas support EMA 50 dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 150. Jadi secara tren
masih melanjutkan uptrendnya. Dan kenaikan 7% lebih hari ini membuat Techim saat ini mencoba untuk break resisten di harga 7.000. Jadi menarik untuk dipantau. Harga 7.000 sebelumnya merupakan resisten lumayan kuat. Apabila berhasil break, maka 7.000 akan berubah menjadi support. Dan Techim saya lihat berpotensi untuk naik menuju harga sekitar 7.500 sampai 7.600. Nah sekarang kita coba lihat untuk Techim kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi juga dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi Techim saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold, walaupun ternyata gagal break harga 7.000 pun satu minggu ini, selama masih kuat berada di atas kurang garis EMA secara tren, Techim menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50, memang masih bisa buy on breakout apabila Techim berhasil break harga 7.000, tapi teman-teman harus lebih disiplin karena harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Jadi lebih bagus apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150. Berikutnya saya akan coba analisa sampai NLF yang hari ini naik hampir 4% ke harga 314. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya PNLF sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih kuat bertahan di atas harga 300 dan hari ini kembali rebound dan mencoba untuk break resisten di harga 320. Jadi sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, PNLF beberapa kali mencoba break 320 memang masih gagal break dan melemah kembali. Dan secara tren memang PNLF masih belum uptrend karena masih gagal naik mendekati garis EMA 150 yang saat ini sekitar 336. Tapi selama masih kuat berada di atas 300, menurut saya PNLF masih layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat saat ini juga masih terbentuk high low, belum terbentuk lower low saat ini. Jadi secara tren minimal saat ini PNLF trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan hampir 4% ini sebenarnya masih ada akumulasi. Dan asing jika kita pantau 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham PNLF. Jadi PNLF saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk mengetes 320. Apabila terkonfirmasi break maka PNLF berpotensi lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 336. Dan ini penentunya apabila berhasil break baru akan terkonfirmasi PNLF akan mulai uptrend dan saya lihat ada potensi untuk ke target terdekat dulu ke 350 baru target berikutnya di sekitar 380 apabila memang berhasil break garis EMA 150. Jadi ingat walaupun berhasil break 320 apabila ternyata kita pantau masih gagal break garis EMA 150 secara tren PNLF masih belum oke dan masih ada potensi malah kembali turun menuju garis EMA 50 kembali. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, PNLF saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold walaupun belum bergerak tren. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.